Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 6, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap diberi kesehatan ya, dan terus semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar di pembelajaran yang kedua, melanjutkan pembelajaran yang ke-1 kemarin, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, sehingga kita nanti bisa mendapat berkah dan bisa mendapatkan ilmu dari pembelajaran ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Biar tetap semangat, kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yuk kita ikuti pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Pelangi indah karena warna yang berbeda. Hidup berbangsa dan bertanah air juga akan indah jika kita hidup rukun maupun berbeda-beda. Perbedaan yang memuaskan. Kalian bisa membaca bacaan ini dengan cara membuat video ini, atau kalian juga bisa membuka buku tulis kalian pada tema kedua di pembelajaran yang kedua ya, di subtema 1 buku tematik untuk kelas 6 sekolah dasar. Bacalah bacaan tersebut secara berulang-ulang supaya kalian bisa memahami isi dari bacaan tersebut. Bacaan tersebut, tulis kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bagan berikut ini. Di sini kalian diajak untuk belajar membuat bagan dari bacaan hidup rukun dalam perbedaan tadi ya. Apa perbedaan yang ada, bagaimana menyikapinya, apa manfaat hidup rukun. Kalian bisa mulai mengisinya ya. Mengawasi gambar dan membaca teks, apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut dalam membentuk pertanyaan. Contohnya ini ya, apa yang dimaksud dengan transmigran? Transmigran adalah orang yang berpindah ke daerah lain. Sebutkan nama suku yang ada di Indonesia. Ini banyak sekali ya, ini kalian bisa membacanya sendiri, mulai dari suku Bali, Balanta di Sulawesi Tengah, suku Banggai, dan seterusnya. Kalian bisa membacanya sendiri. Berasal dari daerah manakah tumpeng gede? Tumpeng gede merupakan nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkat Tuhan dalam wujud panen raya. Tumpeng-tumpeng tersebut dikumpulkan dari warga lalu dimantrakan oleh dukun adat desa setempat dan dibagi-bagikan kepada warga digunakan sebagai sasandingan. Kalian bisa membaca yang ada di Indonesia, yaitu banyak sekali ya. Jadi dari bagian tadi kita bahas ya, apa perbedaan yang ada, perbedaan suku, agama, ada yang berada dari Sunda, Jawa, etnis Tionghoa. Ini dari bacaan tadi ya. Bagaimana cara menyikapinya? Meskipun berbeda suku, mereka saling toleransi. Seperti dari bacaan tadi, setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung dan saling membantu melakukan apa yang dibutuhkan warga. Kalau manfaat hidup rukun, hidup akan terasa damai, berdampingan, tulus, saling menjaga, dan lain-lain. Kalian bisa menambahkannya sendiri ya. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin dalam seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian Indonesia yang menyerukan persatuan. Itu adalah tari lego-lego, tari adat alar bermakna persatuan. Tarian adat ini adalah dari lego-lego ya. Nah, dari mana? Dari NTT. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di daerah Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda, namun formasinya sama, yakni lingkaran. Ini yang merupakan ciri dari tarian tersebut adalah lingkaran yang melambangkan persatuan. Biasanya tarian itu digunakan untuk menyambut tamu ya. Nah, kalian bisa membaca teks ini dengan cara mempause video ini ya.
Diskusikan dengan temanmu bagaimana melakukan tari lego-lego ya. Kalian belajar menari dari tarian lego-lego tadi ya. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi disebut dengan pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perbedaan pergerakan dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola dina yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Jadi kalau ada pola lantai itu bisa bervariasi gerakannya ya. Jadi tidak itu saja. Nah, ini adalah jenis-jenis pola lantai. Pola lantai vertikal lurus. Di sini berjajar lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Ini kalau kalian menggunakan pola lantai vertikal, ini contoh tarinya adalah tari Yespan dari Papua. Nih, vertikal. Garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya ya. Pola lantai ini memberi kesan sederhana tetapi kuat. Bisa ke sini. Ini tari Serimpi Jawa Tengah. Tari baris Cengkedan dari Bali. Lanjut di pola lantai diagonal, penari berbaris berbentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri ya. Contohnya seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, atau seperti ini. Contohnya adalah tari gending Sriwijaya Sumatera Selatan. Ini adalah pola lantai garis melengkung ya, seperti ini. Tarinya adalah Mak Badang Toraja Sulawesi Selatan. Ini adalah tari Randai Sumatera Barat. Temukan berbagai tari di daerahmu, sebutkan pola lantai tariannya. Perhatikan pola lantai satu tarian bersama kelompokmu dan tulislah langkah-langkahnya. Ini adalah kesimpulan dari tadi ya, pola lantai tari tradisional. Nah, ini adalah berbagai tari di daerahnya dan pola lantai. Ini contohnya adalah tari piring, adalah garis lengkung dan membentuk lingkaran. Ini adalah pola lantai yang digunakan pada tari piring. Kalian bisa membacanya sampai habis tarian mana yang ada di daerah kalian. Ini mulai dari tari piring, tari saman, tari pendek, tari kecak, tari sodati, dan lain-lain. Dengan di sini adalah nama tarian, asal daerah, dan jenis pola lantai. Tari piring dari Sumatera Barat, garis melengkung. Kalian bisa membacanya sendiri ya. Lanjut, kalian bisa mengasah kemampuan kalian untuk menjawab beberapa soal latihan ini ya. Kalian bisa mempause video ini untuk menulis beberapa soal latihan ini. Ada 5 soal latihan yang kalian gunakan untuk kemampuan kalian dalam menjawab pembelajaran ini. Demikian tadi anak-anak pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ibu Astri